Kisah terjadinya Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Seorang istri tega memberikan sisa makanan buat anaknya. Wayai, wayai, wayai. Diceritakan, di sebuah desa di sekitar Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, hidup sepasang suami istri yang saling mencintai. Anjay, keduanya dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Keluarga mereka hidup bahagia dan harmonis. Di suatu hari, sang ibu terkena penyakit. Meski telah berusaha mengobati sebisa mungkin, kondisi ibu tidak kunjung membaik, dan akhirnya meninggal dunia. Sejak kepergian sang ibu, sang ayah menjadi terasa sedih, dan sering melamun. Sejak kepergian ibu, keluarga menjadi terpukul, terutama sang ayah, yang sangat mencintainya. Dan suasana ketika sang ibu sudah tiada, sang ayah sering menangis seorang diri. Ia tidak peduli lagi dengan persediaan kayu bakar yang mulai menipis, ladang yang mengering, bahkan anak-anaknya. Bukan hanya rumah yang tidak terurus, namun juga diri ayah sendiri, terlihat lusuh, dan anak-anaknya pun terlihat semakin kurus. Di awal musim panen, penduduk desa mengadakan pesta perayaan. Untuk mensyukuri hasil yang mereka dapatkan, teman-teman ayah berusaha mengajaknya untuk menghibur hatinya yang sedih, ke pertunjukan kesenian. Di malam itu ia melihat seorang penari cantik yang baik hatinya, paras cantik yang indah tariannya, membuat sang ayah yang terus untuk menonton pertunjukan penari setiap malam. Untuk menarik perhatian sang penari, ayah pun tampil dengan gagah menampilkan pakaian terbaiknya, dan menampilkan diri. Wayai, wayai, wayai. Akhirnya pada hari ke-7, ayah memberanikan diri untuk mengajak mengobrol berdua, bersama sang penari. Hubungan mereka berdua pun berlanjut, karena ternyata sang penari juga tertarik padanya, hingga akhirnya ayah pun jatuh hati pada sang penari, tanpa peduli, dan diketahui latar belakangnya yang tidak ia ketahui. Singkat-singkat cerita, sang ayah pun menikah dengan penari tersebut. Setelah menikah, ayah merasa seperti menemukan semangat baru. Ia merasa bahwa keluarganya kembali lengkap lagi seperti semula, dan ayah pun rajin bekerja untuk menyenangkan istri barunya. Tanpa diketahui ayah, istri barunya, atau ibu tiri, menunjukkan sifat yang sangat berbeda setelah menikah. Setiap kali ayah pergi ke hutan atau ke ladang, ibu memberi tugas berat kepada anak-anaknya, awalnya sekedar mencuci, atau menyapu, namun lama-kelamaan, seluruh tugas rumahnya harus dikerjakan anak-anaknya. Kasihan sekali anak-anaknya, sungguh terlalu. Oke, lanjut lagi. Tapi ketika ayah pulang dari ladang, ibu tiri bilang bahwa anaknya malas-malasan, dan tidak mau membantu dirinya. Tapi karena ayah sangat mencintai istri barunya, ayah percaya pada ibu tirinya, dan menegur kedua anaknya, bahkan ayah setuju saat istrinya menghukum anaknya, dengan memakan sisa makanannya, agar mereka berdua bisa lebih menghargainya. Dan semakin lama tugas yang diberikan kepada kedua anaknya, semakin tidak masuk akal. Ibu tiri memerintah kedua anaknya mencari kayu bakar ke hutan, sebuah pekerjaan berat yang biasanya hanya dilakukan laki-laki dewasa. Mereka berdua disuruh pergi tanpa dikasih makan terlebih dulu, dan tidak diizinkan pulang sebelum mendapatkan kayu bakar sekeranjang penuh. Meskipun berhasil melaksanakan perintah ibunya, sesampainya pulang di rumah, mereka hanya dikasih makanan sisa.